In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Di bawah pelatih Hansi Flick, Barcelona sudah menunjukkan perubahan gaya bermain yang lebih agresif, penguasaan bola, dan fleksibilitas serangan. Namun, untuk benar-benar tampil sebagai juara di La Liga dan Liga Champions, Barca butuh pemain yang bisa memberi kreativitas, kecepatan, dan ancaman dari sisi sayap. Michael Olise yang saat ini bermain di Bayern Munich menyuguhkan kombinasi atribut itu berdasarkan statistik musim lalu dan menjadi kandidat ideal untuk memperdalam skuad Katalan. Musim 2024-25 bersama Bayern Munich, Olise tampil dalam 34 pertandingan Bundesliga, mencetak 12 gol serta mencetak 15 assist, jumlah assist terbanyak di liga. Statistik gol dan assist secara langsung atau direct goal contributions-nya mencapai 27 di liga, yang membuktikan bahwa dia bukan hanya kreator tetapi juga produsen gol. Di kompetisi lain, misalnya Champions League, ia juga ikut menyumbang gol dan assist, membuktikan bahwa dia mampu tampil dalam tekanan tinggi dan laga besar. Olise juga mendapatkan banyak pujian secara individual. Dia terpilih sebagai Player of the Season Bayern Munich 2024-25, mengalahkan nama besarnya seperti Thomas Muller dan Harry Kane dalam poll penggemar. Dia juga meraih penghargaan Bundesliga Rookie of the Season sebagai pendatang pertama musim itu, menunjukkan bahwa adaptasinya luar biasa cepat dan berdampak signifikan. Dari sisi teknis dan taktis, Olise unggul di beberapa aspek yang sangat cocok dengan sistem Flick. Statistik menunjukkan dia menjadi pemain yang banyak melakukan key passes di liga, memberi kreativitas dari sisi sayap dan sayap dalam, cut inside, umpan-umpan berbahaya ke dalam kotak penalti, serta mampu mengeksekusi tembakan dari luar kotak. Selain itu, dia menunjukkan kecepatan dalam dribbling dan menang dalam banyak duel individu, yang penting agar Barca bisa mengeksploitasi ruang lawan, terutama saat melawan tim dengan blok pertahanan rendah. Kemampuan ini akan menambah varian serangan Barcelona. Saat ini, Barca memiliki penyerang dan gelandang kreatif, tapi dari sisi sayap dan opsi menyerang dari luar kotak, Olise bisa menjadi alternatif yang sangat efektif, memberi Flick pilihan untuk merotasi sisi kanan-kiri, menyerang lewat sisi sayap atau diagonal, serta menyelesaikan peluang di area sempit. Joins-nya Olise juga akan menambah beban pembela lawan yang harus diperhitungkan, membuka ruang untuk penyerang tengah atau gelandang yang mendukung. Secara keseluruhan, Michael Olise bukan hanya sebuah tambahan pemain bagus. Ia menghadirkan kombinasi produktivitas, kecepatan, kreativitas, dan mental juara dari level klub besar. Untuk Barcelona yang ingin kembali ke puncak La Liga dan bersinar di Eropa di bawah kepelatihan Flick, mendatangkan Olise terlihat seperti langkah strategis yang sangat masuk akal. Barcelona menjalani musim ini dengan sejumlah perekrutan menarik di bawah arahan Hansi Flick. Meski tidak banyak berbelanja besar pada bursa transfer, klub tetap berhasil mendatangkan Joan Garcia, Marcus Rashford, dan Rooney Bargi untuk memperkuat kedalaman skuad. Ketiganya sudah mendapat kesempatan tampil reguler dan menunjukkan potensi menjanjikan di awal musim. Joan Garcia menjadi sosok paling menonjol sejauh ini. Keputusan Barcelona merekrut kiper muda berusia 24 tahun itu sempat mengejutkan, bahkan bagi Marc-Andre ter Stegen, namun langkah tersebut terbukti tepat. Garcia dengan cepat beradaptasi dan mengamankan posisi sebagai penjaga gawang utama.
Dalam 7 penampilan dan total 630 menit bermain, ia hanya kebobolan 5 gol dan tampil penuh percaya diri meski sempat membuat satu kesalahan fatal saat melawan Real Oviedo. Sayangnya, cedera lutut memaksanya menepi selama beberapa pekan. Sementara itu, Marcus Rashford yang direkrut dengan status pinjaman dari Manchester United sempat menuai keraguan karena performa inkonsisten dalam beberapa musim terakhir. Namun, Rashford menunjukkan kebangkitan di bawah Flick. Setelah awal yang lambat, ia mulai bersinar lewat 2 gol brilian ke gawang Newcastle di Liga Champions. Kini, penyerang Inggris tersebut telah mencatat 3 gol dan 4 assist dari 10 laga di semua ajang. Meski sempat mendapat teguran akibat datang terlambat ke rapat tim, Rashford menunjukkan profesionalisme tinggi dan menjadi andalan di lini serang Blaugrana. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Di sisi lain, Rooney Bargi menjadi rekrutan muda penuh potensi yang diambil Barcelona sebagai peluang pasar dengan biaya rendah. Pemain berusia 19 tahun asal Swedia itu menolak bermain untuk Barca Athletic dan menegaskan hanya ingin membela tim utama. Ia telah tampil 4 kali sejauh ini, termasuk debut dalam kemenangan 6-0 atas Valencia. Meski belum mencetak gol atau assist, Bargi memperlihatkan kemampuan teknis menjanjikan dan adaptasi progresif di lingkungan baru. Kepindahannya ke Camp Nou juga membuka pintu debutnya di timnas Swedia, bahkan mendapat pujian dari Alexander Isak. Dengan semangat dan ambisi tinggi, Bargi kini berharap mendapatkan lebih banyak menit bermain dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Barcelona di bawah Hansi Flick. Kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, dikabarkan berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin mendatang. Laporan dari Fichajes menyebutkan bahwa Newcastle United menjadi tujuan paling memungkinkan bagi penjaga gawang asal Jerman tersebut. Ter Stegen saat ini masih menepi akibat cedera punggung kronis yang memaksanya menjalani operasi, membuatnya absen dalam waktu panjang. Meski begitu, masa depannya di Camp Nou disebut mulai tidak pasti sejak kedatangan Joan Garcia pada musim panas lalu. Garcia tampil impresif dan berhasil merebut posisi utama di bawah arahan Hansi Flick, sehingga situasi tersebut membuat Ter Stegen mempertimbangkan langkah baru untuk mendapatkan menit bermain reguler. Pada usia 33 tahun, Ter Stegen menyadari pentingnya menjaga kebugaran dan kontinuitas menjelang Piala Dunia mendatang. Ia ingin tetap tampil konsisten agar bisa mempertahankan tempatnya di tim nasional Jerman. Karena itu, pindah ke Premier League dianggap sebagai langkah ideal untuk memulai kembali karirnya di level tertinggi. Newcastle United yang sedang mencari kiper berpengalaman untuk memperkuat lini belakang setelah performa tidak stabil dari Nick Pope dan Martin Dubravka menilai Ter Stegen sebagai target utama mereka di bursa Januari. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa peluang transfer ini dinilai sangat realistis, terutama mengingat kondisi keuangan Barcelona yang masih belum stabil. Klub mungkin bersedia melepas sang kiper demi mengurangi beban gaji yang cukup besar sekaligus memberikan ruang bagi regenerasi skuad. Ter Stegen sendiri dikabarkan terbuka terhadap ide bermain di Inggris dengan Newcastle siap memberikan peran utama dan kontrak jangka menengah. Jika kesepakatan ini terwujud, maka langkah tersebut bisa menjadi salah satu transfer besar di paruh kedua musim 2025-26, sekaligus menandai akhir dari era panjang Ter Stegen bersama Barcelona sejak bergabung pada 2014. Barcelona memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Ferran Torres setelah sang penyerang dipulangkan lebih awal dari tim nasional Spanyol jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bulgaria. Torres sempat menimbulkan kekhawatiran setelah meninggalkan skuad La Roja, namun hasil pemeriksaan lanjutan di klub menunjukkan situasi yang jauh lebih positif dari perkiraan awal.
Dalam pernyataan resmi klub, Barcelona menegaskan bahwa Ferran hanya mengalami overload pada otot hamstring kaki kiri tanpa adanya cedera struktural. Artinya, tidak ditemukan kerusakan pada jaringan otot dan sang pemain tidak perlu menjalani masa pemulihan panjang. Klub menyebutkan bahwa Torres akan mengikuti program perawatan khusus untuk memulihkan kondisi fisiknya dan tetap berada dalam pantauan tim medis. Dengan hasil tersebut, Barcelona tidak mencoret nama Ferran dari daftar pemain yang berpotensi tampil saat menghadapi Girona akhir pekan ini ketika pasukan Hansi Flick kembali berlaga di La Liga. Kabar ini tentu menjadi dorongan besar bagi pelatih asal Jerman itu, mengingat Ferran telah menjadi bagian penting dari rotasi lini serang Blaugrana musim ini. Sejak awal musim, Torres tercatat selalu tampil di semua pertandingan Barcelona di La Liga dan Liga Champions dengan torehan 5 gol di seluruh kompetisi. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari produktivitas gol, tetapi juga dari intensitas pressing dan fleksibilitas posisinya di sektor depan. Dengan kondisi yang kini terkendali, Ferran diharapkan bisa kembali memperkuat Barcelona tepat waktu dan mempertahankan performa impresifnya di bawah sistem ofensif Hansi Flick.